manfaatkan lahan yang ada untuk berhidroponik dan jangan malu untuk jadi petani. Karena petani muda itu keren. Halo, hari ini saya bertemu lagi ke salah satu teman pegiat hidroponik Kupang. Beliau adalah salah satu orang muda yang mau bertani dan tidak malu jadi petani. Selamat pagi Om Okan. Selamat pagi Pak. Maaf ini sudah mengganggu nih. Lagi sibuk kau Om Okan? Lagi santai-santai saja Pak, mau rawat-rawat sayur. Siap. Saya datang bertamu lagi di saudara saya, Kakak Okan. Kami hendak bercerita sedikit dan bertanya-tanya tentang hidroponik. Mungkin sebelum kita mulai, Kakak perkenalkan diri dulu. Kan orang bilang tak kenal maka tak sayang toh. Ya, Coba. kalau nama saya, nama lengkap Octavianus Piri. Biasa dipanggil kawan-kawan hidroponik biasa dipanggil dengan sebutan Okan saja. Ya. Nah, mungkin ini Kak Okan bisa bercerita sedikit toh. Awal mula kenal hidroponik itu dari mana? Terus kenapa sampai tertarik dengan berhidroponik? Yang pertama itu saya aktivitas sehari-hari itu saya cuman ojek online, Grab. Nah, kebetulan di teman gereja itu adalah salah satu teman gereja yang sudah melakukan usaha hidroponik dan mereka butuh tenaga untuk pengantaran sayur karena kebetulan saya kerjanya sebagai Grab, seorang driver. Akhirnya saya diminta buat pengantaran sayur. Pengantaran sayur. Nah, dari situlah perkenalan awal itu dengan namanya hidroponik. Nah, terlebih lagi saya tidak tahu namanya selada itu apa, saya juga tidak tahu. Artinya dalam ketidaktahuan sama sekali. Tidak tahu sama sekali selada itu berarti apa. Basicnya yang pertama bukan dari dunia pertanian? Tidak, saya basic aslinya itu saya sarjana elektro. Saya teknik listrik. Teknik listrik. Nah, setelah saya gabung sama mereka, akhirnya saya punya niat untuk mencoba. Mencoba karena saya berpikir lapangan pekerjaan juga di Kupang sangat susah ya. Saya berpikir kalau saya berhidroponik, kalau bisa ya kenapa tidak gitu. Akhirnya mulailah saya ada niat, itu baru niat, belum menjalankan. belum. Akhirnya saya diminta ketemu sama teman-teman nih tadi yang komunitas hidroponik ini untuk melakukan pekerjaan sama, mungkin pengantaran sayur tadi, dealnya seperti apa gitu. Nah, saya belum sempat mengungkapkan. Nah, salah satu dari teman-teman langsung ajak, mau tidak hidroponik ya. Di situ saya langsung tergugah gitu. Saya baru ada niat sudah diajak ya. Sudah saya mulailah untuk langsung jawab iya gitu. Setelah itu ya sudah, sampai berjalannya waktu saya mulai beli pelan-pelan. Awalnya waktu itu saya cuma beli ini talang. Talang air. Saya beli talang air, terus saya belajar dari teman-teman hidroponik yang lain juga, cara potongnya, ukurannya seperti apa, lainnya bagaimana, cara sambung, semua saya belajar semua dari nol. Dan akhirnya jadi seperti sekarang. Terus yang pertama kali ditanam itu apa? Pertama kali saya tanam itu bahkan saya belum tahu semai. Bahkan saya ambil bibitnya itu, bahkan dia mejanya pun itu saya ambil dari ada di sebelah sana. Itu saya ambil dari salah satu teman di komunitas. Saya dikasih sama teman hidroponik, dikasih free sama sekalian nutrisi, sama bibit-bibitnya semua sudah dikasih, tinggal siap tanam saja. Dan berikutnya baru saya mulai belajar untuk semai sendiri. Artinya ternyata berhidroponik itu kan tidak serumit yang kita bayangkan, tidak serumit seperti yang kita pikirkan. Baik. Terus pengalaman awal waktu pertama kali buat instalasi hidroponik itu apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu sebenarnya hidroponik, saya bukan belajar hanya sekedar bagaimana saya tanam gitu, tapi di situ juga saya belajar untuk bagaimana bangun konstruksinya. Terus di situ juga jarak antar lubang tanamnya juga tidak sembarang, ada ukurannya tertentu. Sayur kayak selada ukurannya sekian, pakcoy ukurannya sekian. Di situ saya belajar banyak. Terus
cara buat ini kan tidak masuk di hidroponik kan, belajar Iya, iya. konstruksi kayak begini kan tidak ada di hidroponik ya, mau tidak mau saya harus belajar juga, dan apalagi saya basicnya bukan konstruksi. Artinya Akhirnya semua yang ada di sini ini ah, hasil dari belajar dari ketidaktahuan iya, sebenarnya. ya tidak. Dan disitulah kita mulai punya niat. Artinya di saat ada niat dari Om Okan untuk belajar, toh terbukti hari ini berhasil. Siap. Nah, mungkin setelah Om Okan mulai menggeluti dunia hidroponik, kan banyak yang mulai menggunakan atap, Ya. ada. Tapi kenapa Om Okan pakai yang terbuka seperti ini? Yang pertama ya sebenarnya kendala biaya juga. Biaya. Biaya tidak cukup, akhirnya jalan seadanya saja dulu. Mungkin ya seiring berjalannya waktu dengan penghasilan dari sayur ini sendiri, saya bisa untuk bertahap untuk buat atap. Buat atap, iya. Mungkin apa Om Okan bercerita kendala berhidroponik tanpa menggunakan atap? Kendalanya airnya juga cenderung panas gitu. Jadi solusinya tandonnya harus besar, harus lebih kapasitasnya harus besar. Nah, terus kendalanya kalau sudah awal itu kan saya buat tandonnya cuman kecil. Jadi karena suhunya terlalu panas, akhirnya sayur itu tidak bertumbuh. Kerdil. Gagal kuncup paling sering, gagal kuncup. Itu paling sering. Karena terlalu panas dan suhu air juga panas gitu. Karena tandonnya sangat kecil. Nah, saya rubah lagi kapasitas tandonnya lebih besar. Akhirnya dia mulai bisa bertumbuh gitu. Tapi itu juga belum maksimal. Karena suhu memang terlalu sangat panas. Nah, terus yang berikutnya lagi kalau kendala saat musim hujan, yaitu saat ini bertumbuh dia terkena ini mata kodok, dia ada bercak-bercak seperti ini di daun. Nah, ini mata kodok namanya. Dan dia ini berjangkit seperti itu. Terus solusi yang Kakak Okan lakukan untuk pencegahan semua itu seperti apa, Kakak? Solusinya ya salah satu solusi itu ya cuman yang saya tahu karena saya juga pemula. Biasanya itu harus kuras tandon, harus pembersihan semua, cuci kasih bersih semua. Harus benar-benar bersih baru mulai semai baru lagi, tanam baru lagi. Artinya terjadi sterilisasi kembali Harus instalasi. sterilisasi ya. Harus betul-betul steril, dikasih steril ulang baru bisa mulai bercocok tanam yang baru lagi. Seperti itu. Kalau Kakak Okan sendiri berhidroponik ini sampai saat ini sudah memiliki berapa meja? Saat ini yang meja utamanya yang ini cuman baru satu karena ini juga menyangkut lahan sebenarnya tidak punya, dan ada beberapa yang di samping rumah seperti di meja ada display, ada meja pembibitan ada di sebelah sana yang saya kasih atap biar daunnya tidak rusak kalau kena hujan langsung gitu. Artinya dengan lahan yang sempit ini Kakak Okan dapat menghasilkan sayur yang dapat dijual bahkan dapat dikonsumsi sendiri. Ya. Suka duka dalam Kakak berhidroponik itu apa sebenarnya? Suka duka dalam hidroponik ini ya sebenarnya biasanya listrik padam, Pak. Itu padam. Paling nyesak saat listrik padam, karena kalau listrik padam saat saya tidak di rumah nanti sayurnya ya mati semua karena memang panas, Pak. Sedangkan airnya harus sirkulasi 1 kali 24 jam airnya. Jadi akhirnya saat listrik padam biasanya saya pulang, kalau listrik sudah padam ya sayur sudah pada mati semua. Dan itu harus mulai dari nol lagi, dari semai yang baru lagi. Biasanya itu kendala paling sering saya alami dalam berhidroponik. Iya, baik. Kakak, kalau yang saya lihat kan di sini kan ada yang sayur ukuran besar dan yang ukuran kecil. Mungkin bisa diceritakan kenapa ada yang besar dan kenapa ada yang kecil? Ini tanamnya juga ini semua tidak sama. Ada yang maksudnya ini biasanya saya panennya 1 minggu 1 kali biasanya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Akhirnya nanti biasanya saya tanam 1 minggu tuh tanam paling cuman 50 piece gitu. Terus minggu berikut semai lagi 50 piece, minggu berikutnya 50 piece. Jadi dia bertahap. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kebetulan yang besar sekali ini yang terakhir ada sekitar belasan pohon. Ya ini yang belum terjual. Tujuannya itu untuk apa, Kakak? Kenapa besar kecil, besar kecil? Besar kecilnya biar ketika nanti ada permintaan dari pelanggan itu saya bisa memenuhi permintaan pelanggan maksudnya. Karena
kalau ketika mereka hubungi saya terus saya bilang tidak ada, jawabannya tidak ada, ya pelanggan juga bakalan lari, Kak. Jadi saya buat bertahap tanamnya. Biar ketika pelanggan itu minta, saya selalu ada, selalu ready sayurnya. Jadi tujuannya untuk rotasi tanam, Nah, Kakak, ya? rotasi tanam ya. Iya. Baik. Kalau mungkin Kakak bisa bercerita sedikit dari Kakak berhidroponik ini, budget awal yang Kakak perlukan untuk mengerjakan ini semua berapa, Kakak? Mungkin supaya teman-teman atau saudara Budget semua awal ya. yang mau mencoba berhidroponik punya sebuah gambaran. Ya. Budget awal saya itu sebenarnya ya saya beli biar tidak terlalu biayanya tidak terlalu terasa. Saya awal itu belinya perlengkapan hidroponik ini satu-satu. Awalnya saya cuma beli talang, saya beli talang, terus pipanya lah, ini pipa inletnya, terus kanal C-nya, terus semua sama pompa yang lain itu saya belinya bertahap, biar tidak terlalu berat. Setelah saya hitung semua, itu totalnya sekitar 4,5 juta. Artinya kan tidak langsung satu kali semua, Ya, tapi tidak. dia sistem bertahap. Itu sistem bertahap, Pak. Iya, baik.